Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seseorang hamba itu la yusalli, dia salat, wala yuktabu lahu min salatihi, dan tidak ditulis baginya daripada salatnya la nusfuha, dicatat itu hanya setengah daripada salatnya saja, nilai pahalanya itu dapat setengah. Wala thulutsuha, ada yang mendapatkan sepertiganya saja. Wala rubuha, ada yang mendapatkan seperempatnya saja. Wala khumusuha, ada yang mendapatkan seperlimanya saja. Wala sudusuha, ada yang mendapatkan seperenamnya saja. Wala usyuruha, ada mendapatkan dari 10 itu 1/10 saja. Wa innama yuktabu lirrajuli min salati ma aqala minha. Maka perhatikan bahwa yang akan dicatat daripada salat kita, yang akan kita dapatkan daripada ibadah salat kita itu adalah ma'aqala minha, apa yang kita pikiran kita ini hadir, hati kita hadir, kita membersami salat kita, itulah yang disebut dengan khusyuk. Artinya apa? Hadir hati kita, pikiran kita, bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kita itu bisa khusyuk, bisa hadir hati kita di dalam salat, bisa khusyuk di dalam salat itu, jawaban umumnya adalah tambahlah ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini betul-betul, hayati betul-betul bahwa ketika kita salat itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kita ketika kita salat itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat apa yang kita lakukan. Inilah yang akan menambahkan kekhusyuan kita di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan ambilkan pembahasan kita dari kitab Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin min Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Di antara ibadah yang sangat istimewa, yang mana ibadah itu langsung dijemput oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijemput di langit, perintahnya diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah ini bukan ibadah sembarangan. Ini ibadah yang sangat penting. Ini ibadah yang sangat agung, yang menjadi silah, menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Maka pembahasan-pembahasan mengenai hal ini adalah pembahasan yang juga sangat penting. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taha ayat yang ke-14, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata lidzikri, wa aqim, dan tegakkanlah salat itu lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Perintahnya adalah menegakkan. Aqimis salah, aqim, tegakkanlah salat. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan salat, karena banyak orang yang mengerjakan salat tetapi salatnya tidak memberikan bekas di dalam kehidupan. Tegakkan salat ketika engkau mengerjakan salat, dan tegakkan makna daripada ibadah salat yang engkau kerjakan itu di dalam kehidupan, sehingga betul apa yang disampaikan oleh Allah
inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang betul-betul dikerjakan dengan sempurna, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka nanti dia akan bisa mencegah kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Itulah apabila salat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat itu li dzikri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, kam min qa'imin hadzuhu min as-salati ta'abu wan nasab. Betapa banyak, kata Rasul, orang yang mengerjakan salat, dia tidak mendapatkan daripada salatnya itu kecuali at-ta'abu wan nasab. At-ta'ab saja, capeknya saja, mengerjakan salatnya saja, tapi dia tidak mendapatkan makna daripada ibadah salatnya itu. Maka oleh karena itu, ada yang berkaitan dengan hay'ah perbuatan kita, dengan perbuatan salat kita, maka kemudian kita jaga syarat dan rukunnya salat, supaya apa? Salat kita sah secara syariatnya. Tetapi apakah kemudian ibadah salat kita itu memiliki makna, memiliki hal nilai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahalanya? Nah, itu tergantung dengan nafsiyah kita, dengan rohani kita, dengan hati kita. Oleh karena itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, wa'lam, ketahuilah, anna salata, sesungguhnya salat itu, innama hiya zikrun wa qira'atun wa munajatun wa muhawarah. Sesungguhnya salat itu merupakan yang pertama zikrun, pengingat kita. Ini merupakan zikir. Ketika kita salat, maka sesungguhnya kita mengingat Allah. Jangan sampai ketika salat itu yang kita ingat selain daripada Allah. Kadang-kadang ketika kita salat, di situ pula kita banyak mencari inspirasi. Apa yang tak terpikirkan di luar salat, di dalam salat terpikirkan oleh kita. Masalah yang di luar salat tak selesai, di dalam salat selesai rupanya. Ini zikrullah, mengingat Allah atau mengingat masalah. Makanya innama hiya zikrun, ini wasilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qira'atun, ini adalah bacaan. Makanya ada yang berkaitan dengan bacaan-bacaan salat, ada yang berkaitan dengan gerakan-gerakan salat. Bacaan-bacaan salat itu kita fahami. Maka kata para ulama, di antara yang akan membantu kekhusyuan kita adalah ketika kita sempurnakan bacaan salat kita, lalu kemudian kita pahami makna-makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan tersebut. Bacaan-bacaannya terulang-ulang, itu ke itu saja. Sebab kita ulang pun minimal sehari semalam 5 kali kita ulangi. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah. Bacaannya tak akan berubah, itu juga. Tetapi apakah kita perhatikan kualitas daripada bacaan kita dan pemaknaan penghayatan kita terhadap apa yang kita baca? Atau hanya sekedar rutinitas? Ini menjadi evaluasi bagi kita bersama. Wa munajatun, dan munajat, bermunajat kita kepada Allah. Wa muhawarah, kita berdialog dengan Allah, kita bercakap-cakap dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ummati lillahi rabbil alamin. Di antara kita sebutkan, sesungguhnya inna salati, salatku,
wa nusuki, ibadah hajiku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillah. Itu semuanya adalah untuk Allah. Kita munajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya kan? Kita meminta. Permintaan ini bentuknya, berikan petunjuk kepada kami Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita minta? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Bukan jalan tol. Kata Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan sembarang jalan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah mendapatkan yang engkau berikan kepada mereka. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau benci, ataupun bukan jalan orang-orang yang orang-orang yang tersesat. Ini yang kita minta. Begitu juga dengan bacaan-bacaan salat yang lainnya. Maka dia disebut sebagai munajat, bermunajat kita kepada Allah. Wa muhawarah, kita sedang berdialog, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kira-kira kalau kita bercakap dengan orang penting, entah itu pejabat, entah itu orang yang kita segani, lalu kita tak serius dalam bercakap-cakapnya, apa respon daripada orang itu? Tentu dia mungkin tak suka dengan kita, muak dengan kita. Ini orang bercakap tapi tak serius. Ini kepada makhluk kita hormat, kepada orang yang kita segani, kita perhatikan betul apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Kenapa terhadap zat yang mengatur kehidupan kita, yang mencukupi kita, yang memberikan rezeki kepada kita, semua kehidupan kita ini bergantung kepadanya, kemudian terkadang kita lalai. Itulah yang Allah sebut, yang Allah ingatkan, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Ini didengar oleh orang di luar. Orang yang sholat aja orang celaka katanya. Ya udahlah, tak sholat katanya. Ayatnya belum selesai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Rupanya yang celaka di dalam salatnya itu, yaitu ketika dia salat dia lalai. Dalam tafsir yang lain, alladzina yuakhiruna shalah, yaitu orang-orang yang dia salat tapi terus dia mengakhirkan ibadah salat itu. Mau habis waktu zuhur baru dia salat zuhur, mau maghrib lagi baru salat asar. Nah, ini yang celaka itu seperti itu. Wa dzalika la yakunu illa bi huduril qalbi, yang demikian itu zikir, kita ingat kepada Allah, wa qiraah, kita baca bacaan salat kita, wa munajatun wa muhawarah, bermunajat kita, berdialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, yang demikian itu, la yakunu illa bi huduril qalbi, tidak akan sempurna bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, kecuali apabila bihuduril qalbi, itu semuanya dengan hadirnya hati kita. Hadirkan hati kita di dalam sholat. Itu semuanya bisa terrealisasi apabila hati kita hadir di dalam sholat itu. Nah, ini. Wa tamamuhu yahsulu bitafhimi wat ta'zimi wal haibati wal raja'i wal hayah. Kesempurnaannya adalah itu bisa dihasilkan, bisa kita dapatkan bitafhimi, yang pertama dengan tafhim, paham kita. Ya, makanya jangan hanya sekedar baca, pahami apa yang kita
kita baca. Wa ta'zimi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal haibati, ini Allah Subhanahu wa taala bukan apa namanya, bukan makhluk. Kepada makhluk saja kita segan. Ini zat yang menciptakan kita. Mestilah kita merasa seorang hamba yang hina dina, yang perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ar-raja, kita berharap kepada Allah. Wal haya, dan malu kita apabila kita salat tidak sempurna. Wa 'ala jumlah kullama zada al-ilmu billah zadatil khasyatu wa hasala al-huduru. Kesimpulannya, kata Imam Al-Ghazali, kullama zada al-ilmu billah, semakin ilmu kita, ma'rifat kita, kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, semakin kenal kita, semakin ma'rifah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zadatil khasyatu, maka kekhusyuan itu akan hadir, akan bertambah. Wa hasalal hudur. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kita itu bisa khusyuk, bisa hadir hati kita di dalam salat, bisa khusyuk di dalam salat itu, jawaban umumnya adalah tambahlah ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini betul-betul, hayati betul-betul bahwa ketika kita salat itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita ketika kita salat itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir bersama, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang kita lakukan. Inilah yang akan menambahkan kekhusyuan kita di dalam salat. Fa idza sami'tal adzan, lalu apabila engkau mendengar azan, yang bagi an tastahdiral qalba haulan nida yaumal qiyamati. Apabila kita mendengar azan, apabila engkau mendengar azan, yang bagi an tastahdiral qalba, mestilah engkau menghadirkan hatimu haulan nida yaumal qiyamati, bagaimana nanti ya panggilan ketika hari kiamat itu, bagaimana dahsyatnya. Ketika setiap orang, setiap manusia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan di dunia. Orang-orang yang beramal soleh, maka dia akan bahagia, yang akan tentram dia. Tapi orang-orang yang banyak dosa dan bermaksiat di dunia, Masya Allah, Tabarakallah, sibuk dia dengan dirinya sendiri. Setiap orang tidak akan memperhatikan, tak hirau lagi dengan orang yang ada di sekelilingnya. Ya, orang yang mencintai orang yang lain ketika di dunia akan lari daripada orang-orang yang dicintainya itu. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Orang lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya, lari pada istrinya, daripada anaknya. Sebab apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Sibuk sudah, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Watatashammar bi zahirika wa batinika lil ijabati wal musara'ah. Lalu kemudian dengan zahir dan batin kita untuk segera memenuhi panggilan nida tadi, panggilan azan itu. Artinya ketika azan, maka persiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Yang terbaik itu adalah sholat berjamaah. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajah. Sholatlah berjamaah. Sebab apa? Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, 27 derajat. Besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi dia akan membantu kekhusyuan kita. Ketika kita sholat berjamaah, insya Allah khusyuk, ya, karena gangguan-gangguan itu tak ada. Tapi coba kalau kita sholat sendirian di rumah, entah anak lah, entah istri lah, entah apalah urusan-urusan kita, pakaian pun macam itu juga. Kalau ke masjid insya Allah sempurna, baik pakaian yang kita pilih. Tapi kalau di rumah, kadang-kadang pakaian yang tadi kita gunakan, yang ibu-ibu habis nyiang ikan, itu juga yang dipakai. Habis cuci piring, itu juga yang dipakai. Tapi kalau ke masjid, insya Allah yang sempurna, yang terbaik akan kita gunakan. Fa innal musari'ina ila hadzal nida' humul ladzina yunadawna bil lutfi yaumal 'ardil akbar. Karena sesungguhnya, kata beliau, orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan ini, yaitu panggilan azan itu, artinya segera, dia cepat, dia mengerjakan sholat. Humul ladzina yunadawna bil lutfi yaumal 'ardil akbar. Itulah orang-orang yang nanti ketika hari kiamat di padang mahsyar nanti mereka akan dipanggil oleh Allah bil lutfi, dengan panggilan yang lembut, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in wajadta qalbaka mamlu'an bil farahi wal istibsyari mashghufan ila littidari fayakunu mithlu dzalika fi dzalika nida. Apabila kita menemukan hati kita mamlu'an bil farah, senang hati kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika ada panggilan azan, bahagia kita, senang hati kita, ya, ada perasaan bahagia tersendiri. Karena apa? Karena ini ada panggilan yang mengingatkan, yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah, menghadap kepadanya, ya kan? Ini orang-orang yang nanti ketika di hari kiamat juga akan merasakan kebahagiaan. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita, wal'iyadzubillah, banyak orang-orang itu ketika panggilan azan bukan senang dia, dalam tanda kutip, tapi ungkapan tersendiri dia sebut, aduh, kata dia, alah, sudah azan pula hari, katanya. Ada asar pula hari, katanya. Ada hanya 4 harkat, 6 harkat. Udah asar pula hari, katanya. Ini memang mungkin dia tidak menyesal atau apa, tetapi ungkapannya menunjukkan bahwa adamul farah, tidak ada farahnya, tidak ada bahagianya, atau kurang bahagianya ketika panggilan azan itu bergema. Sementara seharusnya adalah hati kita mamlu'an bil farah wal istibsyari masghufan, rindu kita ila tidari, untuk segera, fayakunu mithlu dzalika fi dzalika nida. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam, arihna biha ya Bilal. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Rasul itu bagaimana bahagianya, bagaimana dia rindunya terhadap salat itu. Ada sesuatu yang terjadi terhadap beliau, ya, entah masalah, entah apa dan sebagainya, kembali kepada salat. Ini yang Allah sampaikan. Wasta'inu bis sabri was salat. Wasta'inu, mintalah pertolongan bis sabri was salat, dengan sabar dan dengan salat. Minta tolongnya kepada Allah melalui salat. Tapi kadang-kadang yang terjadi, kita minta tolongnya dalam salat. Beda nih. Satu kita minta tolong dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi kita di dalam salat cari inspirasi menyelesaikan masalah. Nah, ini min wasawisis syaitan. Itu adalah was-wasnya syaitan. Hati-hati kita. Baik. Kata Rasul, arihna biha ya Bilal, bahagiakan kita, rilekskan kami biha, dengan salat itu, ya Bilal, wahai Bilal, wahai Bilal, sahabat Bilal ibn Rabah. Fattaharatu taharatu sir amma siwallah, fabiha tatimmu hadhihi salah. Taharah yang kita lakukan, taharah yaitu wudu misalnya, taharatus sir itu adalah taharah yang merupakan rahasianya as-sir amma siwallah, supaya kita berpaling daripada selain Allah.
Fabiha tatimmu hadhihi shalah, dengan taharah itu maka sempurnalah salat kita. Maka tak sah kalau kita tidak suci daripada hadas. Fa innaka idza satartal aurata bisyabi faman ladzi yasturu aurataka fil batini 'anillah. Sesungguhnya in satartal aurata, kalau engkau menutup auratmu bisyabi dengan pakaian, kita pakai pakaian kita. Faman ladzi yasturu aurataka fil batini 'anillah, siapakah yang menutup auratmu? Menutup auratmu yang tak nampak itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Tak ada yang tak nampak, tak ada yang tak terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menutup aurat kita, menutup aib-aib kita, maka kita sempurnakan penghambaan kita kepadanya. Fata'addab baina yadaillah, maka beradablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahui, annahu yattali'u 'alaika wa 'ala sirrika, bahwa sesungguhnya Allah itu melihat, memperhatikan engkau, dan juga mengetahui rahasia-rahasia kita. Maka kita berharap kepadanya untuk Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan kita, dan Allah tutup aurat-aurat kita, aib-aib kita. Fatawadha' bi zahirika wa batinika, maka tawaduklah dengan zahir kita, wa batinika, dengan batinnya kita. Ketika kita salat, sempurnakan gerakan-gerakan salat kita, jangan sampai tidak sempurna. Kadang-kadang ingin cepat saja, ya, patas AC 2 menit selesai salatnya, ya. Cuman hadir kekhusyuan itu, ya kan? Kadang-kadang kita sudah ditunggu oleh kawan, ayo cepat-cepat, kan? Kita belum salatlah kita, 1,5 menit selesai. Cuman mau hadir khusyuk itu, bacaan kita tidak jelas, bacaan kita cepat-cepat, ya. Yang kita ingat adalah kita ditunggu oleh kawan, sementara seharusnya kita ingat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kita bacakan sebuah hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda la yusalli wa la yuktabu lahu min salatihi la nusfuha wala sulusuha wala rubu'uha wala khumusuha wala sudusuha wala ushuruha wa innama yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqala minha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sesungguhnya seseorang hamba itu, la yusalli, dia salat, wala yuktabu lahu min salatihi, dan tidak ditulis baginya daripada salatnya la nusfuha, dicatat itu hanya setengah daripada salatnya saja, nilai pahalanya itu dapat setengah. Wala sulusuha, ada yang mendapatkan sepertiganya saja. Wala rubuha, ada yang mendapatkan seperempatnya saja. Wala khumusuha, ada yang mendapatkan seperlimanya saja. Wala sudusuha, ada yang mendapatkan seperenamnya saja. Wala usyuruha, ada mendapatkan dari 10 itu 1/10 saja. Wa innama yuktabu lirrajuli min salati ma aqala minha. Maka perhatikan bahwa yang akan dicatat daripada salat kita, yang akan kita dapatkan daripada ibadah salat kita, itu adalah ma aqala minha, apa yang kita pikiran kita ini hadir, hati kita hadir, kita membersami salat kita. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Artinya apa? Hadir hati kita, pikiran kita, bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Sempurna kita mendapat 100%, 100% lah hendaknya. Tapi kadang-kadang itu yang terjadi. Kita sholat ternyata tak bisa 100% nilainya, sebagaimana disampaikan di sini. Kadang-kadang setengahnya saja nilainya. Tapi sah atau tidak sah yang sholat kita, sah insya Allah, selama terpenuhi syarat dan rukunnya secara syar'inya, sah. Tetapi apakah kemudian sempurna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Kita yang mengetahui dan Allah yang mengetahuinya. Maka ini menjadi tadabbur, pengingat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan
dapatlah kita menyempurnakan dan terus mengevaluasi ibadah yang sangat penting ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.